Saya yakin beliau adalah Tuan Guru Ahmad Retetet. Itu yang dia bilang batin saya, saudaraku. Kemudian dia bilang, saya pergi ke Mekah menggunakan satu utas benang, dia bilang. Itu yang sampai sekarang belum saya bisa kaji. Dan di sini di Lombok ya. Di Lombok ini, Lombok Sumbawa, Bali tidak akan hujan kalau saya tidak melepas udang emas di gunung atau segara anak di Gunung Renjani, dia bilang. Itu ya juga yang membuat saya heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin rahimakumullah, kembali saya membuka ilmu ma'rifat ya, membuka muzakarah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, saudaraku, yang alhamdulillah pada kesempatan di malam yang berbahagia ini saya ingin mencoba membuka dan membongkar tentang kajian wali Allah, saudaraku. Siapakah wali Allah yang sebenarnya, dan apakah wali Allah itu yang sejatinya, dan apakah wali Allah itu senyatanya, saudaraku. Yang asli kita akan melihat di sini dari pemaparan sesuai yang pernah saya alami, saudaraku ya, bertemu dengan banyak seorang wali-wali Allah, wali-wali yang sangat rahasia, tidak nampak di kebanyakan pandangan manusia. Nah, itulah hakikat daripada wali Allah, saudaraku. Baik, saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas tentang pandangan seorang wali ya. Dari pengalaman saya di sini, saudaraku, saya ceritakan, saya paparkan dengan menggunakan sebuah kajian yang memang berasal dari pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi selama dari kebangkitan spiritual, saudaraku. Alhamdulillah, saya di sini memang berasal dari laduni ya bahasanya, yang berasal dari ilmu Allah langsung, yang belajar secara otodidak ya. Bukan diri saya yang belajar, tapi ada guru ya, guru yang pada hakikatnya langsung ya. Guru alam ya, sifatnya alami. Ada yang memang berasal dari seorang guru yang sifatnya taklim, tapi belajar secara alami ya, alami, tidak belajar secara taklim kepada guru atau format pendidikan, saudaraku. Itu yang saya alami ya. Banyak sekali wali-wali Allah yang pernah mengajarkan saya tentang bagaimana kita mencapai dan menggapai ilmu hakikat, ilmu ma'rifat sampai kepada Tuhan. Tuhan yang sejati, saudaraku. Bukan Tuhan merek atau Tuhan asma ya, tapi Tuhan yang tiada nama, tiada wujud, tiada rupa, dan tiada rahasia. Nah, itu poinnya di sini, saudaraku. Kita diajarkan ya, seseorang yang akan menjadi intel-intel Allah atau wali-wali Allah, mereka akan diajarkan sesama wali ya, tidak akan diajarkan oleh seorang guru, saudaraku ya, guru zahir ya, atau bisa dikatakan guru mursyid ya. Memang banyak kelas di sini wali-wali yang sering sudah saya paparkan ya. Ada wali malamatiyah, wali majzub, wali sufi ya. Yang lumrah secara hakikat ada 3 wali ya, ada 3 jenis wali. Wali Allah yang memang terpapar di dalam kajian wali, saudaraku ya. Baik, di sini sesuai pengalaman saya yang saya alami ya. Masa itu saya masih sekitaran umur berapa ya, kalau sudah mulai kuliah ya, saudaraku ya. Kalau mulai kuliah sekitaran umur 20-an lah, 19-20 ya. Di masa umur 19 dan 20 itu saya mengalami betul-betul yang namanya kebangkitan spiritual, saudaraku. Kebangkitan spiritual, di mana spiritual saya itu betul-betul bangkit.
merasa saya tersadarkan, saudaraku, apa yang saya dapat di selama sebelum kebangkitan spiritual ini terjadi, semuanya adalah doktrin. Doktrin agama, doktrin orang tua, dan doktrin pendidikan, saudaraku. Semuanya adalah pemberian-pemberian. Itu makna doktrin ya, pemberian-pemberian yang saya ikuti, bukan yang berasal dari pemberian Tuhan itu semata. Nah itu saudaraku. Jadi di dalam umur itu ya, sesuai pengalaman, akhirnya saya sadar. Dan kesadaran ini bukan secara langsung, tapi langsung diajarkan oleh wali-wali Allah. Saya didatangkan oleh sosok wali-wali Allah ya. Saya cerita sedikit dulu, saya pernah mondok ya, bukan mondok di pendidikan, di sekolah, tidak, tapi mondok pas kuliah ya. Saya mondok jadi kerja sampingan lah, jadi marbot ya, karena tidak ada apa bahasanya saudaraku ya, bukan merendahkan diri ya, tidak ada uang untuk membayar kos-kosan. Akhirnya Tuhan memberikan jalan lain. Saya ditempatkan Tuhan di masjid ya, berprofesi sebagai marbot ya, sambilan kuliah saudaraku. Nah di sanalah, di masjid itulah ya, sejarah pertama saya dibangkitkan spiritual saya secara utuh ya. Beberapa waktu itu di umur 20-an tahun itu saudaraku ya, pas mulai awal saya masuk kuliah, saya betul-betul diuji, dikaji, digembleng oleh sosok-sosok wali Allah yang memang, saya kan dari Lombok ya, siapapun yang disebut nama-nama asma wali Allah itu seperti Tuan Guru Tretetet, kemudian Dato' Lopan, kemudian Tuan Guru Soleh Hambali, Tuan Guru Dato' Ahmad, semua yang dinyatakan sebagai seorang wali Allah di Lombok pernah datang dan menemui saya. Nah itu yang saya ceritakan dari pengalaman. Namun waktu itu ketika saya masih bimbang, masih was-was apakah betul agama dan pemahaman saya ini secara hakikat ini masih bimbang atau samar, apakah benar atau salah yang saya lakukan ini. Nah ini pengalaman yang saya dapatkan. Saya ingin cerita kepada saudaraku dimanapun Anda berada, ada salah satu wali ya. Kalau saya katakan beliau adalah sosok yang kalau ciri-ciri fisik dan cara bicara beliau adalah sosok Tuan Guru Ahmad Tretetet. Dia yang pernah datang kepada saya saudaraku ya. Dia pernah datang kepada saya, menemui saya dan mengajarkan langsung apa sejatinya hakikat yang ada di dalam penjelasan ilmu ma'rifat itu sendiri saudaraku. Nah di sana dia memaparkan ya, dia datang dengan kondisi majnun ya, atau gila saudaraku ya. Dia membawa banyak sekali sampah. Waktu itu hari Jumat ya, setelah itu pas waktunya jam 2 ya, selesai sholat Jumat saudaraku ya. Selesai sholat Jumat itu ada gerimis ya, ada hujan kecil ya, agak gerimis saudaraku ya. Kemudian ada angin, banyak sekali sampah ya, dedaunan yang berserakan di depan masjid ya. Nah itu saya sapu, dan saat saya nyapu datanglah beliau dan langsung ya tanpa sadar menyebut nama saya. Wisnu, dia bilang. Wah, Bapak tahu nama saya dari mana? Padahal saya tidak pernah mengenal beliau. Sosok beliau saya tidak pernah melihat, tapi langsung dia sebut nama saya. Wisnu, dia bilang. Kamu yang nunggu di masjid ini ya? Iya, saya bilang. Terus di dalam lubuk batin saya tergambar, bawa dia ke kosanmu, dia bilang. Akhirnya saya bawa. Saya masukkan dikasih masjid tempat kos ya, tempat ngekos di sana, tapi masih di dalam masjid ya. Saya masuk di sana saudaraku. Saya bawa beliau, kemudian saya suguhkan kopi. Karena saya tidak ngerokok di sini saudaraku ya. Saya cerita sedikit, saya tidak ngerokok di sini. Kemudian saya seduhkan kopi ya. Yang saya heran di sini ya, saya sambil berbincang-bincang sama beliau ya, Bapak ngopi? Saya bilang ngopi. Saya seduhkan kopi ya, 1 gelas ya saudaraku ya. Tapi anehnya, padahal kopi itu masih panas, dia langsung minum sampai habis saudaraku ya. Seolah-olah
air itu tidak panas, padahal baru selesai saya angkat. Sekali minum dia, saudaraku. Beliau Tuan Guru Ahmad Tretetet ini sekali minum, itu yang membuat saya heran. Bulu kuduk ini mulai terbangun, seolah-olah beliau bukan manusia ya, saudaraku ya. Kok bisa? Kemudian pas itu dia bilang, ada rokoknya, dia bilang. Saya tidak ngerokok Bapak, saya bilang. Kemudian dia ada bawa sampah ya, yang namanya Majnun ya. Dia pakaian copang-camping Majnun ya. Kemudian ada sampah di sini. Nah, ada sampah, dia bawa ada bekas rokok, yang kebetulan itu rokok sempurna putih itu ya. Dia tidak ada isinya, itu sampah. Dia masukkan ke kantong bajunya, itu baju hansip itu dia pakai. Dia masukkan ke kantong, dia pukul-pukul kantong bajunya ini, saku bajunya ini. Satu bungkus rokok itu, saudaraku. Satu bungkus beliau. Kayak sulap ya. Itu yang membuat saya heran. Kemudian saya tanya beliau, batin saya juga ini deg-degan, saudaraku ya. Tapi sangat nyaman keadaan waktu itu. Saya tanya beliau, Bapak ini siapa sebenarnya? Saya bilang. Dan dia jawab, ya inilah saya, dia bilang. Bapak ini siapa? Sayalah Tuhan, dia bilang. Dia bilang Tuhan. Ya Tuhan, dia bilang. Saya namanya Haji ini, dia bilang. Dia memang pakai peci putih ya. Saya namanya Haji ini ya. Saya bilang, lupa saya namanya. Haji Hasan kalau tidak salah, dia bilang. Tapi saya yakin beliau adalah Tuan Guru Ahmad Tretetet. Itu yang dia bilang batin saya, saudaraku. Kemudian dia bilang, saya pergi ke Mekah menggunakan satu utas benang, dia bilang. Itu yang sampai sekarang belum saya bisa kaji. Dan di sini di Lombok ya. Di Lombok ini, Lombok Sumbawa, Bali tidak akan hujan kalau saya tidak melepas udang emas di gunung atau segara anak di Gunung Renjani, dia bilang. Itu ya juga yang membuat saya heran. Ya, sebenarnya Bapak ini siapa? Saya bilang. Ya, saya bukan siapa-siapa, saya Haji ini, dia bilang. Akhir lambat kemudian waktu itu waktu asar, saudaraku ya. Waktu asar, akhir saya azan di masjid, kemudian banyak jamaah yang datang, kemudian saya berjamaah sholat. Dan herannya lagi, dia ikut sholat tapi di belakang, ndak ikut jadi makmum ya, ndak ikut berimam di dalam sholat ya. Dia sholat sendiri. Dan herannya saya, saudaraku ya, sholatnya tidak henti-henti. Sampai saya yang menghentikan sholatnya, rokaatnya itu tiada putus, saudaraku ya. Bukan yang namanya sholat asar kan 4 rokaat, tapi dia tiada putus. Akhirnya saya menghentikan, Pak udah selesai sholatnya, saya bilang. Oh nggih, iya Dik, dia bilang. Iya nak, ya Wisnu, dia bilang. Akhirnya saya bawa lagi masuk ke dalam, saudaraku ya, ke dalam tempat habis sholat asar itu. Kemudian dia bilang kepada saya, ada bajunya, ada, boleh buka lemari, dia bilang. Dia tunjuk satu baju ya yang sering saya pakai. Kebetulan baju itu juga ya sering saya pakai ya. Itu dia ambil satu, sarung dia ambil satu, sama peci dia ambil satu ya. Saya masukkan ke anu. Akhirnya dia suruh saya antar ya. Bisa antar saya pulang, dia bilang. Pulang kemana? Akhirnya nanti saya tunjukkan, dia bilang. Akhirnya saya naik, saya antar beliau. Kemudian beliau kalau di Lombok ini di kawasan itu ya, di kawasan Ampenan ya kalau tidak salah, di kawasan Ampenan di pesisir pantai. Saya antar ke sana, kemudian ada gubuk kecil di sana. Tidak ada gubuk ya, tapi cuman gubuk satu ya, kecil. Di situ rumah saya, dia bilang. Tapi anehnya di sana ya banyak kardus, kayak sampah-sampah itu udah plastik di sana, saudaraku. Itu dia punya ya, itu secara kasat mata. Gimana rumah saya, bagus kan? Dia bilang bagus Pak, bagus, saya bilang. Setelah itu saya pulang, saudaraku ya. Saya pulang, dan hari itu kan saya antar, dan hari berikutnya saya cerita sama teman ya, teman sefrekuensi yang memang sedang ini ya, menggebu-gebu di dalam ilmu hakikat ya, mencari kebenaran ilmu hakikat makrifat di sana. Akhirnya saya
kasih tahu teman, ini ada orang tua ya yang luar biasa. Kalau tidak salah beliau, kalau perasaan batin saya, beliau adalah Tuan Guru Ahmad Retetet. Padahal Tuan Guru Ahmad Retetet sudah wafat, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, itu bahasanya saudaraku. Akhirnya ayo kita cari, dia bilang, teman-teman. Saya pergi cari sama 2 teman. Pas sampai di lokasi rumahnya itu, tidak ada gubuk itu saudaraku, hilang ya. Gubuk yang ini di sini tempat rumahnya, seolah-olah saya diajak bohong saudaraku. Nah itulah cerita saya, didatangi oleh banyak cerita saudaraku ya, bukan cerita yang satu ini. Tapi kalau saya ceritakan ya tiada habisnya di sini ya. Nah itu perjalanan saya. Nah ketika mendapatkan ilmu hakikat dengan jalur laduni ya, diajarkan oleh beberapa banyak wali-wali Allah ya, terutama di daerah saya saudaraku. Itu juga salah satu kebangkitan spiritual ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saudaraku ya. Nah beginilah adanya apa yang saya sampaikan di sini, itu memang berasal dari pengalaman pribadi saya. Tidak ada kebohongan saudaraku ya. Baik saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Jadi seorang wali itu dalam hakikatnya adalah seseorang yang betul-betul tersembunyi saudaraku. Kalau Anda bertemu sekali sama orang yang tersembunyi atau wali Allah itu, itulah sejatinya wali Allah ya. Tapi kalau sering melihat dan mereka anggap dia adalah seorang wali, berarti dia masih kawasan wali pandangan manusia. Wali bukan wali pandangan Tuhan saudaraku ya. Nah itu hakikatnya. Baik saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, inilah sekelumit dari pengalaman saya didatangi sosok seorang wali Allah saudaraku ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu qawlam mir rabbir rahim. Assalamu qawlam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.